Kita landing pesawat dan naik mobil yang sudah disiapkan. Bahkan sampai ada instruksi untuk menggunakan earphone. Sampai se-crowded itu memang. Dan ada salah satu teman tuh tidak menggunakan. Nah pada saat dia tidak gunakan, entah kenapa dia tiba-tiba lari mau loncat dari truk itu. Padahal kondisinya truk itu lagi kencang. Jadi kalau dia loncat, mungkin kelindes sama truk berikutnya. Dibilang shock. Karena semuanya kantong mayat dan lain-lain. Ya saya pribadi pun selama di sana, jujur, makan nggak bisa deh. Iya, karena ngelihat semua berhamburan di situ, porak-poranda, mayit dan lain-lain. Ya, dan mau makan tuh maaf lah, bahasanya tuh kecium banget. Ya tadi yang saya ceritakan adalah di awal saya dari kecil tuh sudah tidak bisa kontrol mata. Saya tidak bisa bedakan mana manusia mana bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Sudah berapa tahun? Udah OTW 2 tahun nih, kalian semangat banget, kasih komentar yang terbaik, kasih support yang baik, di subscribe, di like, terus kalian kasih informasi lewat sosial media aku di Instagram, di TikTok, kasih tahu ke Ale, ke tim-timku kalau ada teman kita yang di luar butuh bantuan, yang mau diruqyah atau yang mau dijadikan narasumber. Nah buat kalian yang mau sendiri untuk konsultasi, penanganan, datengin saya ke rumah kalian untuk pembersihan, atau kalian yang datang ke tempat praktekku, boleh langsung hubungi admin Dika dan admin Sasi. Nah buat kalian yang mau jadi narasumber, langsung aja hubungi admin Ale. Aku udah ngubungin semua admin ke Instagram juga, yang dapat nomornya Bang Ale. Nggak apa-apa, konsultasi pun ke tempatnya Ale juga nggak apa-apa, karena mereka juga masih masuk ke keluhan kalian, apakah jadi narasumber atau mau konsultasi, langsung aja ke nomor yang udah saya cantumin di sini. Dan kalian nggak perlu takut lagi. Channel Ria Puspita Official nggak hanya cuma di YouTube. Jadi kalau saat kalian lagi perjalanan keluar kota, nonton YouTube buffering, muter-muter ya kan, terus cuma dengerin lagu bosen, nah langsung aja dengerin podcast aku, channel Ria Puspita Official di Spotify. Karena kita udah masuk ke Spotify juga, jadi kalian banyak banget cara buat dengerin podcast-podcast aku dengan narasumber. Nah untuk kali ini kita akan dengerin cerita dari narasumber, kita kenalan dulu apa yang dia bawakan, mungkin cerita pribadinya atau keluarganya, temannya. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan dulu, abang namanya siapa, tinggalnya di mana, silahkan. Buat nama saya biasa dipanggil Ridwan, tinggal tuh di Rajek, Kabupaten Tangerang sih. Oke, di Tangerang ya. Oke, Bang Ridwan, ini cerita pengalaman mistis abang sendiri atau orang lain atau keluarga? Lebih pengalaman sendiri juga ada sih. Pribadi ya? Pribadi dulu lah. Oke, kita ke pengalaman pribadi abang, dimulai ceritanya di tahun berapa pertama kali bang? Kalau di tahun sih, mungkin saya nggak bisa sebutkan tahunnya dulu ya, tapi kalau dibilang agak bisa berkomunikasi bahkan atau melihat mereka, memang itu saya sadari waktu dari kelas 3 SD. Oke. 3 SD itu sudah pengalaman pertama. Di situ makin kesini cukup intens karena kalau versinya orang tua saya sering kesurupan kalau waktu itu. Cuman sebatas itu aja. Nah, menginjak ke SMP pun ya karena mulai suka camping, akhirnya mau tidak mau sering melihat dulu awalnya. Interaksi itu ada, tapi ya kayak ya udahlah, punya dunianya masing-masing. Karena buat saya tuh diajarkan oleh orang tua tuh bahwa mereka ada cukup di situ saja. Cukup kita mengakui, mereka nggak akan ganggu. Dan notabene yang ditanamkan itu adalah kalau makhluk itu tidak bisa menyakiti kalau belum menjadi alat. Biasanya seperti itu kalau kata orang tua. Jadi setelah itu naik ke SMA, punya beberapa pengalaman. Memang nanti saya akan ceritakan satu pengalaman saya. Sewaktu kelas 3 SMA, saya pernah mendaki salah satu gunung sendiri waktu itu karena memang notabene lagi agak stres karena ujian dan pertandingan waktu itu, jadi butuh restart ulang sebelum menghadapi ujian akhir pada saat itu. Cuman ya pada saat setelah itu di akhir tahun tuh saya pernah ikut jadi tim relawan dalam satu bencana alam besar lah di negara kita ini. Agak fraud ya, agak cukup besar.
agak tadi juga kalau mau cerita tuh saya agak jujurnya masih kalau disuruh balik ke belakang tuh agak sedih ya gitu loh. Karena pada saat itu kejadiannya gini teh, kita landing pesawat dan naik mobil yang sudah disiapkan, bahkan sampai ada instruksi untuk menggunakan earphone. Sampai se-crowded itu memang, dan ada salah satu teman tuh tidak menggunakan. Nah pada saat dia tidak gunakan, entah kenapa dia tiba-tiba lari mau loncat dari truk itu, padahal kondisinya truk itu lagi kencang. Jadi kalau dia loncat mungkin kelindes sama truk berikutnya. Untungnya berhasil diselamatkan sama tentara, karena dia ada di ujung kan tentara waktu itu. Jatuhkan, sempat dipukul bahkan untuk menyadarkan. Ya kita no problem sih sebenarnya ya, karena itu untuk menyelamatkan nyawa teman saya. Karena dia bilang dia mendengar suara teriakan minta tolong. Yang tentara itu sampai nunjukin bahwa nggak akan ada orang yang masih selamat, karena semua pasti yang selamat adanya di posko, sedangkan jarak kita masih jauh di posko. Gitu. Itu sambutannya nih kalau bahasa saya. Sambutannya tuh pas hari pertama turun tuh sudah malam teh, jadi tidak terlihat kondisi aslinya tuh seperti apa. Sangat tidak terlihat. Cuman ya lalu lalang, lampu tembak pun terbatas karena saat itu mungkin genset belum masuk ya, listrik mati total. Jadi ala kadarnya lah kita menggunakan. Karena bisa dibilang kita tim pertama memang yang masuk, karena kan terdekat dari lokasi mungkin. Saat sudah selesai, besoknya baru kita agak sedikit dibilang shock. Karena semuanya kantong mayat dan lain-lain. Ya saya pribadi pun selama di sana, jujur, makan nggak bisa teh. Iya, karena ngelihat semua berhamburan di situ, porak-poranda, mayit dan lain-lain. Ya, dan mau makan tuh maaf lah, bahasanya tuh kecium banget. Bau busuk tuh kecium banget. Sampai di malam kedua, kita briefing biasa lah ya, tim evaluasi briefing, ditanya yang mau terobos ke ujung bahasanya tuh siapa. Sampai ada beberapa provinsi tuh diminta khusus untuk ikut di rombongan pertama. Ya karena saya ikut di provinsi yang harus masuk ke rombongan pertama, ya saya ikut. Karena saat itu saya masih sangat muda, jujur polos lah ya, kayak tidak berhitung apa yang akan saya hadapi di sana nantinya. Oke, iya. Karena dulu saya masih dipanggil Dek, kamu berangkat? Oke Kak, aman. Saya bilang kan gitu. Oke, kalau bahasanya oke, saya berangkat. Jadi berangkat. Dan saat turun ya sudah langsung berhadapan. Tapi ya kalau kita kaitkan kenapa saya ada di sini, pokoknya setelah jam 5:30, ya tadi yang saya ceritakan adalah di awal saya dari kecil tuh sudah tidak bisa kontrol mata. Saya tidak bisa bedakan mana manusia mana bukan. Gitu loh, sudah penuh dan kondisinya saya bilang tadi ya mohon maaf, bukannya saya menolak tim, tapi sebenarnya kayak itu tuh memang saya masih belum siap karena itu masih awal saya baru bisa baru bisa kontrol hal-hal seperti ini gitu loh. Akhirnya saya bilang hari pertama tetap saya jalani, di hari kedua itu saya tetap jalani, hari ketiga itu saya tetap jalanin. Cuman saya hanya kuat 1 hari karena pada saat saya mau ngangkut salah satu jenazah, ya dulu tuh saya berbarengan dengan orang Jawa Barat. Mudah-mudahan kalau dia ngelihat saya, dia masih ingat dengan kejadian ini. Jadi hitungannya tuh beda, 1, 2, 3 saya angkat, berarti harus 3 dulu. Kalau dia 1, 2 angkat. Kalau karena ada perbedaan hitungan itu, jadi dia ngangkat duluan nih, mereka berdua putus deh. Tubuh itu putus sepinggang. Karena udah kayak mungkin busuk ataupun campuran dengan benturan dan lain-lain, saya nggak begitu paham. Jadi, nah itu yang bikin pada saat evaluasi malam ditanyakan, siapa yang mau ke bagian rehabilitasi anak, psikis anak kan gitu kan, psikologi anak. Ya saya ngacung lah, karena saya ngerasa, oh ini bukan tempat saya. Karena pada saat maghrib di situ ada sedikit katakanlah kapal-kapal begitulah. Saat foto-foto, atau bukan saya, teman saya foto, saya udah bilang ayo, karena saya jujur ya ini mah kembali kepercayaan masing-masing ya. Saya udah melihat anak kecil semua bolak-balik ngajak bercanda. Di situ sebenarnya saya ingat dengan ucapan orang tua saya bahwa ya nggak akan bisa menyakiti, tapi kalau kita melihat kondisi anak kecil itu tidak utuh, siapa yang tidak terenyuh? Lebih ke mental saya yang saya pikirkan, karena kalau mental saya ini down dengan kondisi begini, wah kacau nih saya bilang. Bukannya nolongin malah jadi beban, bahasa saya dalam hati itu seperti itu. Makanya akhirnya pada saat itu saat ditanya tim mau masuk ke tim rehab atau tidak, ya saya ngacung, saya berangkat
ke posko yang di atas gunung, dan di situ isinya anak-anak semua, sebagian ada remaja juga. Orang tua nggak banyak deh, jujur itu orang tua nggak banyak. Di hari keempat saya di situ, maghrib itu saya ingat sekali, maghrib ada teriakan suara minta tolong. Lagi-lagi teriakan suara minta tolong dengan, ya maaf lah kalau saya masih ingat nadanya, terbata-bata. Jadi tolong gitu loh. Dan saya melihat orangnya itu ada kurang lebih 100 meteran lah, karena 100 meteran itu agak hutan ya. Saya mau kejar, karena saya kenal dengan waktu itu namanya, sebut aja tentara J ya. Mas J ini bilang, mau kemana Wan? Saya bilang, dan saat itu, maghrib loh ini. Kamu udah sholat belum? Saya agak sedikit blank. Gitu loh. Mas J, akhirnya saat dia bilang mau kemana Wan, maghrib loh ini, saya blank dan istighfar Wan. Istighfar saya 7 kali. Saya ingat banget, istighfar 7 kali. Saya bilang, kenapa tadi? Kayak yang minta tolong, kita di atas. Bahasanya gitu, kita di atas. Kalau mereka sampai di atas sini, mereka akan datang ke sini, nggak perlu teriak minta tolong. Mengajarkan logika, menurut saya, mengajarkan logika. Dan kalau yang kamu dengarkan itu suara manusia, ayo kita cek berdua. Akhirnya kami berdua, saya dengan Mas Jenny ngecek, dan ternyata kosong. Tidak ada apapun. Padahal saya lihat, tapi saya tidak bilang ke Mas J bahwa saya ngelihat orangnya. Saya hanya bilang ada suara, dengar suara dari arah sana. Gitu loh. Karena pada saat saya istighfar itu saya baru sadar, oh ini nih yang kemarin saya lihat di bawah nih. Nah, keesokan malamnya sekitar jam 11 malam sama ada yang teriak minta tolong lagi. Tolong. Saya bilang, sama nih kejadiannya semalam. Cuman saya menggunakan logika saya sampai orang itu datang, ternyata manusia beneran. Ada beberapa pengungsi yang terjebak di daerah hutan yang harus kita jemput tim relawan. Akhirnya kita jemput malam itu, ya, dan selamatlah semua. Di malam ke-6 di tim rehab pun ditanyakan siapa yang mau pulang. Saya ngacung pertama. Karena menurut saya tidak perlu menutup-nutupi ketidakmampuan saya ya, daripada saya menjadi beban. Iya, karena memang buat apa? Saya ngelihat anak-anak nangis, bukannya saya merehab mereka untuk lebih termotivasi, malah saya yang nangis. Akhirnya malah kayak nantinya mereka malah lebih takut lagi, trauma lagi kan pada saat kejadian itu mereka lebih kehilangan kan gitu. Jadi makanya saya bilang, saya pulang duluan. Dan ternyata diikuti hampir sebagian tim saya. Mereka semua tidak kuat, cuman awalnya kan memang kalau saya bilang, ada yang mau pulang nggak? Semua pada jaim kali ya. Ada yang mau pulang nggak? Ketiga baru saya ngacung. Saya orang pertama. Saya ingat benar saya orang pertama. Saya sudah tidak kuat. Saya bilang, mohon maaf saya bukannya tidak mau bantu, tapi saya rasa psikologi saya yang sudah tidak kuat. Dan kebetulan bantuan sudah banyak yang masuk. Jadi ya saya bilang, opersip lah bahasa saya dulu. Iya. Bahasanya opersip dulu, gantian lah ya gitu loh. Ya udah pada saat itu saya pulang. Jadi memang kondisinya saat itu, kalaupun masuk ke berita nasional, saya bilang, tidak separah seperti yang tim relawan lihat. Saya yakin banyak yang sudah bercerita. Dan rasanya itu sangat, nggak mungkin nggak ngebekas sih. Kalau mereka masuk di awal ya. Kalau mereka masuk di akhir, sudah mulai terbangun, bangunan-bangunan segala macam. Ya walaupun secara dalam tanda kutipnya kembali ya, gaibnya ada, tapi secara realnya tidak akan tercampur. Kalau saya bilang, aduh ini udah nggak benar, ini udah nggak bisa, jadi buat apa bertahan. Itu sih salah satu waktu cerita saya jadi tim relawan sih. Oke. Gitu loh. Ada lagi cerita yang berhubungan dengan metafisika, goib, yang mungkin Mas Ridwan sendiri sampai detik ini bukan hanya cerita jadi relawan, tapi bukan cuma ngebekas. Ya. Tapi itu nyata kali ya, kamu ngerasain baik fisiknya, baik suaranya. Itu kejadian di mana? Ya, sebenarnya sih kalau kejadian ada salah satu cerita sewaktu saya masih SMA tadi saya bilang. Dan mungkin untuk reminder kali ya, pengalaman ini saya dapatkan dari SD. Bahkan saya pernah tidak hanya berbicara dengan timnya Teria, saya pernah berbicara dengan beberapa orang. Terkadang ini saya menganggapnya sebuah gift atau sebaliknya gitu loh. Karena memang pada saat saya SD, mulai SD sampai SMP sampai dengan saya SMA,
pengalaman dengan metafisik juga atau gaib lah ya, bahasa itu sangat banyak, bahkan saksi hidup mungkin masih banyak bisa saya ajak untuk memeriksa kebenaran ya. Tapi ya balik lagi, mudah-mudahan pemirsa atau timnya Teria tidak menganggap ini sesuatu yang disombongkan gitu loh. Karena waktu saya menjalani hidup ini, saya cerita kepada timnya Teria, bisa bilang terkadang hidup kita keganggu loh gitu loh. Terkadang hidup kita terdistract banget dengan hal-hal seperti ini. Kalau saya nggak tahu, kadang ada orang datang dan tolong kesurupan misalkan ya, nggak ditolongin salah, ditolongin makin banyak. Kadang-kadang ya mungkin Teria juga mengalami kan bahasa-bahasa seperti itu. Cuman kalau saya kan lebih kayak no gitu loh. Karena saya ngerasa ya mohon maaf lah, ibadah saya agak tipis nih. Terus antara kita masih di jalan Allah atau tidaknya lebih tipis dari selai rambut ya. Punten kan begitu, bener kan itu. Jujur itu iya kan. Nah, itu fondasi saya sudah kuat belum? Terkadang begitu. Makanya kalau Teria ingin saya sharing ya mudah-mudahan pemirsanya Teria tidak memblacklist saya. Ya bahasanya kan begitu. Sahabat mistis baik semua kok mendengarkan apa yang narasumber sampaikan. Amin. Karena ada cerita punten saya potong. Di salah satu gunung, saya waktu itu memang lagi posisinya katakanlah emosi. Sangat emosi dan pikiran tuh udah mulai stres. Bisa bilang kelas 3 SMA saya masih ingat. Sampai saya memutuskan naik gunung sendiri. Memang tidak terlalu jauh dari rumah. Hanya jalan 1,5 jam lah. Dan saya kenal gunung itu. Kenal tapi tidak sering daki. Tapi pernah mendaki di gunung tersebut. Saat saya mendaki sendiri, yang saya salah perhitungkan adalah bahasanya itu Jumat Kliwon. Yang saya salah perhitungan karena dulu saya tidak percaya dengan hal ini bahkan. Bahkan saya ngerinya itu saya nggak hari-hari dengan motornya itu buat saya apa sih? Bukannya saya mohon maaf pemirsa ya, bukan waktu dulu saya tidak karena masih umurnya juga ya, SMA. Buat apa gitu loh. Terus saya berangkat sendiri. Karena gunung itu masih belum ada penataan, jadi ya naik aja. Nggak perlu ada regis, nggak perlu ada apa. Cuman cukup lapor kayak ke ketua RT lah. Saya naik, ada kebiasaan, saya naik sendiri itu senangnya sore menjelang malam. Karena supaya trek daki itu, kalau anak sekarang tuh malah nggak boleh ya katanya. Kalau anak zaman dulu itu naiknya pasti malam. Karena biar nggak ngelihat tanjakan yang curam. Jadi nggak ngedown duluan sama mental. Gitu loh. Jadi saya naiknya malam. Sendiri pada saat prepare nggak ada masalah, nggak ada feeling apapun karena biasanya ada feeling. Kalau cuaca kayaknya support, cuaca dukung. Saya nyampe di wilayah itu di kaki gunung itu mulai ada kayak sinyal alarm. Alarm itu pasti ada, saya bilang karena ada dari dulu tuh saya sudah ini kan istilahnya jangan teruskan gitu loh. Sinyal itu sudah sangat jelas, jangan teruskan. Saya bilang pada saat itu saya tidak lihat bentuknya, saya bilang ya saya cuma bilang gitu aja, jujur cuman nah ya kalau di gunung tetap sebagai tamu assalamualaikum permisi, naik start jam 5:30. Itu hal yang paling tidak pernah saya lakukan sebenarnya. Saya biasanya jauh sebelum maghrib atau setelah maghrib. Ini mepet di maghrib. Saya sudah punya target bahwa saya akan sholat maghrib di sini, di lapangan sini. Oke. Saya mulai start dan naik selama kurang lebih 20 menit baru saya break karena butuh persiapan lampu dan lain-lain. Pada saat itu mulai gelap. Kalau jam 6 kurang 20, jam 6 kurang 10 itu sudah mulai gelap. Saya pasang lampu, headlamp. Dan alhamdulillahnya headlamp rusak. Headlamp rusak. Akhirnya lampu tenda tuh ya hanya kaki ya. Headlamp lampu tenda. Kalau zaman dulu pun hanya kuatnya beberapa jam ya lampu tenda itu. Pokoknya zaman sekarang alhamdulillah lah. Saya tetap naik. Padahal di bisikan hati itu sudah berbicara kayak jangan diteruskan. Peralatan kamu tidak mendukung. Itu saya masih suara hati. Seperti itu, suara hati, jalan. Setelah saya break 20 menit tadi yang saya nyalakan itu dan temu itu, sebat dulu, baru lanjut naik. Tidak lama dari situ,
Jujur, saya biasa melihat mereka itu siluet atau hologram ya. Ini kok padat ya, gitu. Saya berharap ini manusia pada saat itu, dan saya menganggap ini manusia. Ada jujur nenek-nenek kan. Saya bilang, bentar nek, mau kemana? Cuman pakai bahasa Sunda sebenarnya. Langsung saya pakai ini ya, mau ke atas nek. Kamu pulang. Sampai dia ngomong 3 kali kamu pulang ya. Kamu pulang. Iya nek. Nanti saya pulang setelah saya sampai puncak. Karena saya dulu tuh orangnya agak jadi paling nakal di keluarga tuh saya. Saya naik dan ya ini sebenarnya kayak udah terbiasa di film horor kali ya. Saya nengok ke belakang nggak ada. Oke nih. Si manusia bukannya mungkin sudah ini. Cuman saya kembali lagi nengok lagi ada teh. Nengok lagi nggak ada. Oke. Skip nih saya bilang. Waktu itu ya udahlah. Jalan aja dulu. Jalan. Beberapa menit nenek itu di depan saya. Oke. Malah di depan lagi. Depan. Confirm dong berarti. Oke, valid. Ini mau dalam hati tuh mau disamperin atau balik kanan pulang. Akhirnya kamu lakuin apa? Karena saat itu emosi saya lebih gede. Ya? Kayak brengsek, maaf ya teh. Kurang ajar, atau sebenarnya bukan kurang ajar nih yang kesebut waktu itu. Jujur, bukan kurang ajar, tapi umpatan yang sangat tidak baik. Dan itu keluar dari mulut. Brengsek, bangsat, masa kalah sama setan, maju. Dan pada saat maju itu, si nenek itu negur. Kamu kalau mau lanjut, bahasa Sunda, jujur. Rindek lanjut, mual kitu. Boga saha. Jadi bahasanya adalah, kalau kamu mau lanjut jangan begitu. Ini punya siapa? Kan gitu. Saya jawab teh, Gusti Allah. Gitu kan. Perkara salah atau tidaknya saya biar Allah yang menilai nek. Terima kasih udah ngingetin. Lanjut. Tetap lanjut. Balik lagi dalam kondisi emosi. Saya tahu saya salah. Jalan. Cuaca support, tiba-tiba jadi tidak support. Tapi namanya gunung itu hal biasa. Itu hujan, bukan badai. Hujan saja. Tiba-tiba hujan. Dan saya nothing tulus lah pasang jas hujan. Dan selesai, naik. Cuman yang tadinya harusnya sholat maghrib, tidak sholat waktu itu. Gitu kan. Karena saya memutuskan untuk lanjut. Dan pada saat itu hari Jumat, bukan hari Sabtu, saya lupa bilang itu. Hari Jumat. Kalau hari Sabtu Minggu di situ mungkin ketemu ada beberapa pendaki. Jumat Sabtu gunung itu tidak se-famous itu. Untuk dinaiki bukan pada hari weekend. Jadi saya naik terus dan saya sudah prediksi memang saya nyari kesendirian. Dan gunung itu aman, artinya tidak tinggi gitu kan. Jadi kalau nyasar ya jangan sampai ke provinsi lain gitu lah. Iya, karena kan kalau gunung di Jawa Tengah kadang-kadang nyasarnya ke provinsi lain, kalau saya enggak. Jadi saya naik. Nah, setelah saya ngomong itu hujan, selang beberapa kemudian saya break makan. Masak mie, nasi masih bekal tapi mie pengen karena ada kuah anget-anget sambil manasin tangan. Datanglah 2 orang dan saya langsung confirm itu bukan manusia. Dari atas atau dari bawah posisinya? Dari bawah tempat saya jalan. Oke. Tapi bisa dibilang bolak-balik. Bolak-balik gitu. Saya bilang, makanya saya bilang confirm ini mereka ini bukan manusia, aneh gerakannya. Kayak bukan orang kalau lari bukan habis hujan, saat hujan kepleset. Iya, nggak mungkin gitulah ya, gitu kan. Cuma setelannya pendaki juga saya yakin itu bukan orang gitu loh. Jadi kayak udah, ya sudahlah kan gitu. Terus adatnya anak gunung tetap saya pakai kayak mampir mereka nggak melihat, tidak melirik dan cuman kayak tatapan kosong, bukan kosong malah tatapan benci. Kayak sinis ya. Tatapan benci ke saya. Terus yang satunya sempat pakai bahasa Indonesia kali ini. Kamu lihat saya senyum. Udah, hanya seperti itu. Jalan,
Setelah itu saya makan, maaf lah kalau saya tuh nggak tahu ya, ini dari dulu saya kalau makan di alam tuh saya pasti bahasa saya nawur. Iya. Gitu loh, Masih. ngehargain lah kan gitu. Saya ngelakukan itu tetap, saya naur, terus saya makan dan saya lanjut. Di saat packing ulang itu, kalau sebutan sekarang itu pasti Mister Kuntilanak, kuntilanak yang bentuknya tuh saya karena mungkin dia wanita pakai apa ya, maaf, bukan long dress. Bukan, tapi saya bilang itu dia tetap kuntilanak karena dia menggunakan baju kuno, maaf lah, kainnya cuma setengah, ya kain, sininya kemban, cuman dia pakai ini, cuman rambutnya terurai panjang, gitu loh. Saya bilang, dia ketawa, aduh, saya bilang kalau bukan kalau lagi nggak sendiri saya bercandain, cuman itu sendiri ya sudah saya abaikan. Saya ngeliat benar bukan karena senternya, bukan karena kalau senter kan cuman ya ini aja lah, tapi memang kelihatan. Jelas. Saya nggak ngerti kenapa. Itu saya nggak ngerti Mungkin kenapa. itu aba-aba kali ya, biar kamu juga sebenarnya harus turun gitu. Mungkin kalau sebenarnya cerita ini nggak pernah saya ceritain sama orang tua saya pun. Mungkin kalau orang tua saya cerita, pasti marah. Oke. Pasti marah karena saya tetap lanjutkan atau bahkan katakanlah senior saya pecinta alam ataupun apa, kalau tahu saya udah kondisi begini mas ini sama aja kayak bunuh diri. Iya. Kasarnya seperti itu. Cuman ya saya bilang pegangan saya satu, kita lebih tinggi. Ya sudahlah, setidaknya memang kalau memang saya ada kelepasan tapi tidak menantang. Iya. Manusia tidak luput dari dosa kan gitu kan. Tapi kan yang menentukan dosa bukan mereka. Malaikat dengan Allah. Sudah selesai. Saya kadang-kadang rumus saya seperti itu. Jadi saya jalan tetap setelah dengar ketawanya itu bukan ketawa, lebih kayak lengkingan panjang aja. Sekali saya ini cuman kayak karena dari SD itu saya sudah terbiasa, oh cuman butuh di notice. Saya berpikir saat itu, oh iya saya notice kamu ada. Oh saya anggap kamu ada. Sudah ya, jangan saling ganggu. Lanjut berjalan, sebelum puncak, butuh ke puncak itu seharusnya kan sekitar kurang lebih 2 jam aja. Pendek kok, nggak ini. Karena plus makan tadi agak lama, jadi 2,5 jam saya jalan. Mau puncak, ada trek agak terjal ya, agak naik ya. Nah itu, ternyata yang si ketawa itu di sini teh. Di muka. Langsung ciluk mbak. Cereng, Allahu Akbar saya bilang. Dan jujurnya agak mundur ya, kepleset gitu loh. Agak kepleset, hampir kalau itu saya mundur lagi mungkin karena kan ya. Belok begini ya tracknya. Nah di sini jurang teh. Iya. Nah saya baru belok di sini, dia muncul begini. Jadi kalau saya tergelincir masuk udah, wassalam gitu loh. Ya kembali lagi, percaya atau tidak masing-masing itu terlihat dan mengagetkan latah. Tapi saat itu saya latahnya untungnya bagus. Saya bilang Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sama-sama bertahan teh. Karena saya ingat pesan orang tua saya saat saya kelas 6 SD. Kalau kamu bertatapan sama mereka, siapa yang malingin mata duluan, dia yang kalah. Oke. Saya nggak tahu nih benar atau tidaknya. Ya, siapa yang malingin mata duluan, dia yang kalah. Nanti kamu kebawa ke mimpi lah apalah. Pokoknya kalau kamu dilihatin dan kamu menatap matanya, confirm saling tatap, jangan pernah memalingkan mata kamu. Ngedip nggak apa-apa katanya kan. Jadi saling tatapan aja. Dan saat itu saya tidak, maaf jujur, tidak ingat untuk membaca apapun bahkan. Bahkan saya cuma berucap, kalau kamu tidak minggir, saya yang tabrak. Kalau kamu tidak minggir, saya yang nabrak. Oke. Dan saya coba melangkah, 1 langkah hilang. Naik terus sampai di puncak. Saya pikir ada pendaki, dan saya baru sadar itu hari Jumat dan tidak ada pendaki. Sama sekali. Sama sekali. Oke. Sama sekali. Saya persiapan pasti buka tenda. Jadi saya start itu pokoknya nyampe di atas puncak itu teh sekitar jam 9 kurang 20. Oke. Saya selalu hafal dengan ini karena saya lihat jam terus. Karena saya kalau sudah dengan kondisi saya seperti itu sudah lewat dari target, pilihannya cuma 2. 1, saya memang lambat. 2, saya lagi diputerin. Oke. Jadi saya selalu menggunakan logika saya walaupun bermain dengan mereka. Akhirnya saat sampai saya buka tenda,
jam setengah 10 saya sudah ready, sudah ganti pakaian, sudah tinggal tidurnya. Dan di malam itu hal yang pertama terjadi saat saya sudah siap jam setengah 11, saya mau nyalain api unggun tidak bisa karena basah, hujan. Itu suara harimau. Suara harimau, pertama suara harimau. Setelah suara harimau, saya tidak melihat bentuknya, hanya suaranya saja, geramannya saja sangat jelas, tetapi bentuknya tidak ada. Dan pada saat saya melihat keluar, yang saya lihat itu hanya kakek-kakek sedang ngerokok di atas batu dengan tidak menggunakan baju, hanya celana pendek hitam segini, pakai sendal, rokok. Jelas banget, saya nggak ngerti kenapa saya bisa lihat jelas, tapi setelah hujan memang terang bulan. Dan bintang juga bagus, pemandangan dapat lah. Tapi saya ngeliat itu, oke. Kakek-kakek mana, logika ya, kakek-kakek mana yang ngerokok di atas puncak jam segini tanpa baju. Oke, pilihannya samperin apa enggak. Dan saat itu saya nggak tahu teh, saya kenapa. Saya pengen ngobrol. Jadi daripada ketakutan, saya pengen ngobrol sama kakek-kakek itu. Karena saya merasa ya namanya orang tua, siapapun itu ya kita tetap datengin dong. Saya datengin, saya mengucapkan salam kepada beliau, cuman assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Dia jawab, terus dia bilang, nada pertama adalah kemarahan. Kenapa kamu nekat? Gitu loh. Bahkan muncul umpatan, goblok sia, naon saya tetap mangkat keluar gitu. Saya bilang, aduh, marah-marah nih, saya bilang kan gitu. Sampai saya bilang, saya sedang ingin sedikit santai. Saya butuh juga teman bicara, tapi kalau teman bicara saya pada saat itu kan nggak tahu nih istilah ini udah ada atau belum. Kalau teman saya itu adu nasib jadi percuma ngobrol, gitu kan. Jadi saya itu lebih ingin tenang saja, lebih ingin evaluasi diri. Saya bilang introspeksi diri, periksa diri, bahasa dia periksa memang. Buat apa jauh-jauh ke gunung? Ke masjid, ulah ke gunung. Waduh, saya bilang, ya juga dalam hati nih, salah nih saya nih. Harusnya introspeksi ke masjid nih, jangan ke gunung nih. Ya juga ya. Oke. Tapi setelah itu, layaknya orang tua ngomong ke anak, dia sudah tidak menggunakan nada tingginya lagi. Dia lebih kayak ari keur aya masalah naon mah atuh bebeja ka kolot gitu tuh. Kalau ada masalah apa-apa ngomong ke orang tua. Ya, cuman waktu itu karena saya bilang ya saya jauh dari orang tua. Saya bukan tipikal kayak ya maaf lah anak di bawah ketek orang tua. Gitu loh waktu itu. Saya bilang gitu, anak di bawah ketek orang tua, saya bukan seperti itu. Lah kolot lain ngelahirkan doang. Aya nu lain kolot-kolot gak bisa diajak ngomong. Salah deh gitu kan gitu. Salah lagi nih gitu kan. Dan di situ ada beberapa wejangan lah dari beliau. Dan saat beliau seperti selesai ngomelin anaknya itu, ya dia cuma minta rokok. Cuman saya kan sudah maaf lah ya, sudah konfirmasi kalau dia bukan manusia kasarnya. Jadi saya menolak, jujur saya menolak teh. Saya menolak untuk memberikan rokok gitu loh. Artinya ya kalau mau rokok ya buat apa gitu loh, silakan. Tapi dia nggak marah. Ya sudah, kata dia. Ya sudah. Kamu geus hasback. Sarek. Ulah keluar dari tenda deui. Ulah pokokna. Hari omongan abang. Dengengnya ulah nyampe teu. Mun bah. Masuk tenda nggak berani keluar. Sama sekali. Nggak berani keluar karena memang seramai itu teh. Saat pas masuk. Saat masuk. Karena gini, ya mungkin teteh pernah ngalamin bola teluh. Itu ngelihat saya pas masuk tenda. Oke. Waduh saya bilang masuk saya. Ramainya kayak gimana Bang Ridwan? Suara atau rame apa? Benturan. Oke. Jujur saya juga maaf lah pakai garam juga kan kalau di tenda kan gitu kan supaya kalau ular kan gitu. Ya, tapi hewan. kalau biar nggak ada non gaibnya, biar gaibnya nggak ganggu ya tambahin doa kan kasarnya begitu. Jadinya pada saat nawar juga jelas. Akhirnya pada saat itu saya benar-benar nonstop nggak tidur teh. Kalau bisa tidur jam 2 jam 3 alhamdulillah. Azan subuh, setelah saat subuh saya baru tidur. Jadi turun tuh rencananya saat matahari setelah ngeliat sunrise
Ini saya pulang itu turun tuh jam 1 gitu loh. Dan pada saat turun pun bukan berarti di siang nih, pemirsa perlu dinotis banget ini. Siang itu mereka ada energinya aja agak sedikit beda, ada gitu loh. Karena saat saya turun 2 pendaki itu saya ketemu lagi. Oh, dia lagi. Mereka lagi, tapi beda tatapannya, bukan sinis, lebih kayak tadi kosong, lewat aja. Terus yang nenek-nenek itu ketemu juga. Ngomong apa lagi pas ini? Kapan jejak abahnya? Ketemu sama siapa? Ya. Oh, pantes. Gitu tuh. Terus, hari titipan si abah mana? Kan gak dititipin apa-apa kan itu? Iya. Gak ada titipan. Ada di tas, ayah di tas. Cek teh, ada. Apa itu? Batu. Oke. Keluarin, buang. Saya orangnya paling, maaf lah, anti. Sudah beberapa kali saya ada batu tiba-tiba datang ke kamar ataupun apapun, saya nggak suka. Jadi saya taruh lagi. Kunaon datang oleh-oleh? Nggak apa-apa, oleh-oleh mah pisang aja lah. Nanti ngambil di depan. Gitu. Jadi pas saya turun kembali, terakhir itu dengan nenek-nenek itu. Terus pas saya bersih-bersih di bawah, karena maaf lah, si Pak RT ini sudah kenal saya. Wan, kamu lagi ada masalah ya? Iya. Terus di atas baik-baik aja? Iya. Seperti itu. Kenapa? Kan semalam malam Jumat Kliwon, bukan malamnya Jumat Kliwon, man. Oh iya. Ya udah, tapi nggak apa-apa, saya bilang. Padahal lu juga nggak tahu ya, kalau itu Jumat Kliwon. Kembali aja. Padahal nggak tahu juga. Terkadang kita untuk tidak tahu itu lebih baik. Dibandingin sudah tahu, kita sudah masuk. Was-was iya, nanti ular ataupun apalah, maaf, daun kegusrak dikit dibilangnya penampakan apa tuh? Kan nggak baik juga kan, bahasanya kan seperti itu. Makanya saya bilang, ya terkadang ketidaktahuan kita itu juga menjadi senjata kita untuk membela diri. Iya, ngebantu juga kan. Mungkin sampai situ sih dari cerita saya, baik itu tentang waktu semasa saya jadi relawan ataupun bukan. Memang ada beberapa versi lagi yang memang pernah saya alami, mungkin tidak bisa saya ceritakan semua di pertemuan kita pertama ini sih. Betul ya, gitu. Karena waktu ya. Gitu. Cuma berarti pas turun aman-aman semua. Sebenarnya sih tidak ada yang luar biasa, tapi pada saat kejadian di puncak itulah yang bikin luar biasa. Luar biasa. Ya kasarnya kalau malam tahun baru mungkin seperti itulah bunyinya. Tapi tidak ada yang sifatnya penampakan lagi. Oke. Mungkin karena saya tidak keluar tenda. Mungkin kalau keluar beda lagi ceritanya ya. Beda, sangat beda. Saya yakin karena jarak antara tenda dengan suara itu dari awalnya jauh sampai benar-benar di sebelah tenda. Iya. Benar-benar saya tuh kayak terganggu ya kalau kita mau tidur tuh. Kalau suara berisik-berisik, kondisi abis hujan-hujanan, mungkin di sini para pendaki atau berapa abis hujan-hujanan, malam capek pasti udah tidur aja lah kan gitu. Tapi itu benar-benar nggak bisa tidur karena suara itu variatif, ada yang melengking juga ada yang kayak orang terpotong ada orang yang berteriak pun ada, tapi yang paling sering adalah benar-benar suara tabrakan itulah saya bilang. Mungkin seperti itu. Oke Bang Ridwan, sampai detik ini berarti tidak bisa melupakan 2 hal itu ya. Kejadian jadi relawan dan di gunung ini suatu kisah hidup yang sebenarnya kita dapat artinya oke banget. Sekuat-kuatnya kita kalau lagi di alam kita tetap pakai logika, semuanya nolong. Apalagi ada kejadian beberapa kali kan yang dia sudah pro, sudah oke banget naik gunung, turun gunung aja masih bisa hilang, masih bisa tergelincir, akhirnya ditemukan dalam keadaan MD. Ya kan. Balik lagi ya, kalau Tuhan memang tidak mengizinkan kematian manusia itu di saat itu juga, ya tidak akan terjadi. Apalagi kayak Bang Ridwan, nggak semuanya orang indigo itu dilindungin. Bahasanya gitu, nggak semuanya. Ada juga yang memang kalau di atas lagi apes namanya alam. Kita kan main alam. Ya, kita lagi berada di alam. Kenapa sampai saat ini saya sudah tidak berani lagi yang namanya naik gunung. Saya tidak berani lagi untuk ngontrol emosional ibu-ibu ini. Saya kalau udah capek cepet nyerah. Kayak naik gunung udah capek udah. Karena sekarang udah banyak yang harus dipikirkan.
anak semakin besar, kebutuhan semakin menyala. Jadi naik gunung hobi yang sudah ditutup jauh kalau saya udah lama banget. Karena kalau kamu mendaki gunung untuk menghilangkan rasa penat di badan kamu, pikiran kamu, kalau saya naik gunung cari ilmu. Kan kalau dulu mah begitu bedanya. Jadi untuk Bang Ridwan, thank you banget. Terima kasih banget. Ceritanya sangat menginspirasi karena kekuatan batin kita itu jauh lebih diperlukan di saat kondisi kita sendirian gak ada teman. Betul. Dan pikiran, mental kita pun dibutuhkan di saat semua orang itu udah bilang jangan, tidak, mustahil. Tapi mental dan kekuatan diri kita yang bisa menuhin semuanya. Kayak kamu ngeliat setan, kalau orang lain mungkin udah kabur. Setan di depan muka, mungkin kalau orang lain mentalnya nggak kuat bisa tergelincir ke jurang, akhirnya MD, ya kan meninggal dunia. Nah sama kayak sahabat misi semuanya, apapun yang kalian lakukan mau di alam, apalagi di alam harus pakai semuanya, logika pakai, mental pakai. Kalau tahu itu hantu, itu goib, tenang aja, bawa tenang dulu, istighfar. Yang penting satu, dia kalau bukan peliharaan dia tidak bisa mematikan, itu benar. Karena sejatinya jin-jin itu cuma buat neror kita aja, ngancem kita doang. Kayak contoh nih, nanti jam sekian anak ini mati. Dia bukan Tuhan, bukan yang menentukan kematian kita. Karena itu disuruh biar mental kita ke-trigger, akhirnya kita tahu kalau kita mau mati, lama-lama jantung kita kayak abis nih, kayak cepet banget, terus detakan lama-lama pelan-pelan kita jadi kehilangan nyawa. Karena apa? Karena kitanya yang takut, pikiran kita udah diganggu. Intinya setan tidak akan membuat kita mati. Yang membuat kita mati itu saat Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, maka terjadilah. Dan buat sahabat misis, terima kasih sudah mendengarkan kisah dari Bang Ridwan. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Kalau kalian juga punya pengalaman pribadi kayak Bang Ridwan, bahkan ada beberapa narasumber kita juga sebelumnya udah cerita tentang pengalaman mereka di gunung. Kalian mau kayak Bang Ridwan, malah aku lebih parah teh, temenku sampai hilang gini. Oh boleh, langsung hubungin admin Alek, boleh duduk di sini bareng, kita cerita, kita sharing apa yang terjadi. Mungkin saat di alam jauh lebih agresif teh, kayaknya kelihatan semua hal goib. Ya betul, memang itu rumahnya mereka, memang kehidupannya mereka. Dan mungkin kalau kalian maunya konsultasi karena sepulangnya dari naik gunung ngelihat yang aneh-aneh, mau ditutup, mau dibersihin, boleh langsung hubungi admin Dika dan admin Sasi. Dan jangan lupa, sekali lagi aku ingatkan, Ria Puspita Official Channel tidak cuma ada di YouTube. Kalian bisa ngedengerin suara indah aku dan suara narsum di Spotify. Bagaimana tuh caranya? Ketik aja Ria Puspita Official, keluar dah saya yang begini, nanti dengarkan. Pokoknya suara saya akan menginspirasi kalian di Spotify. Jangan lagu doang dong, channel saya juga didengerin. Buat apa? Motivasi, support lagi biar ngadirin narasumber yang punya cerita mengedukasi, terus ngebantu kalian. Mungkin kalian sama kayak narasumber, bisa kita bantu. Terima kasih Bang Ridwan, terima kasih kru, terima kasih sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.